Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung di Radio World's Last Chance. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan saya telah ditemani oleh saudara Doni Alexander. Halo semua, terima kasih telah bergabung. Saya bersemangat sekali dengan program yang kita telah rencanakan untuk dibagikan kepada para pendengar pada saat ini. Iya, saya juga. Jika Anda telah bergabung bersama kami sebelumnya, Anda pasti tahu bahwa kami selalu memulainya dengan penjelasan singkat untuk para pendengar yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Di WLC, kami menanggapi dengan serius perintah Alkitab yang berkata, berserulah memanggil nama Tuhan. Tapi sebenarnya, di dalam bahasa Ibrani asli, ayat itu tidak menyebutkan kata Tuhan, melainkan menggunakan nama pribadi Sang Pencipta yang telah dihilangkan dalam terjemahan modern. Namanya belumlah hilang, itu hanya dengan sengaja ditutup-tutupi. Benar. Ada kuasa dalam memanggil nama Bapa. Tetapi bagaimana Anda bisa memanggilnya jika satu-satunya kata yang pernah Anda dengar yang merujuk pada Sang Pencipta adalah gelar-gelar umum, yaitu Tuhan atau Allah? Ya, tidak bisa. Nama Sang Pencipta yang sebenarnya adalah Yahwa atau Yah. Inilah namanya yang seharusnya kita panggil. Nah, nama anaknya juga mirip, yaitu Yahusua, dan berarti Yahwa menyelamatkan. Baiklah, sekarang hal yang sungguh-sungguh menarik itu adalah... Tunggu, biarlah saya mengatakannya, Maria. Tanpa Anda menyebutnya, saya sudah tahu bahwa Anda sangat bersemangat dengan program hari ini, Doni. Pasti. Nah, ini adalah topik yang sudah kita singgung sedikit di program-program sebelumnya. Tetapi hari ini kita akan mengkhususkan keseluruhan program ini untuk mengungkapkan janji yang tersembunyi di dalam nama Ilahi. Iya, saya akan memberitahu Anda bahwa pelajaran tentang janji ini telah sepenuhnya merevolusi perjalanan spiritual saya. Dan hal yang menakjubkan adalah informasi ini telah tersembunyi di depan mata. Ya. Janji ini tersedia untuk siapa saja yang mau menggalinya. Itulah sebabnya Alkitab berulang kali mendorong kita untuk memanggil nama Yahwa. Dan inilah alasan setan telah berusaha sedemikian rupa untuk menyembunyikan nama Ilahi. Dia menyembunyikannya di balik gelar-gelar yang tanpa makna. Gelar-gelar yang merujuk pada dewa-dewa kafir. Ya, Anda tidak akan yakin untuk berseru memanggil namanya jika Anda bahkan tidak tahu namanya. Jadi perkataan memanggil nama Tuhan itu hanya akan menjadi sebuah retorika. Tidak ada artinya jika Anda tidak tahu siapa namanya. Ya, benar. Alasan kita untuk memanggil nama Yahwa dan sekaligus satu-satunya alasan iblis menutupinya dengan gelar-gelar adalah karena nama Yahwa sendiri mengandung janji yang paling kuat di alam semesta. Sekali Anda mengetahui janji ini dan mempelajari cara mengklaimnya, Anda akan mulai memperoleh kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kerohanian Anda yang sebelumnya tidak pernah Anda pikir bisa Anda dapatkan. Nah, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa mereka harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Yahwa untuk memperoleh kemenangan. Benar. Mari kita lihat ayatnya di kitab Efesus, pasal 6, ayat 11-13. Oke, saya sudah mendapatkannya. Di sini dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Yahwa supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Yahwa supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi mengenakan seluruh perlengkapan senjata Yahwa adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari pemahaman pada janji paling kuat yang tersembunyi di dalam nama ilahi itu. Nama Yahwa bukanlah nama biasa, karena nama itu merupakan bentuk verb of being dalam tatanan bahasa Inggris atau grammar. Nah, Mario,
Bagi para pendengar, seperti halnya saya yang tidak suka dengan grammar, dapatkah Anda mengingatkan semua orang tentang apa itu verb of being? Anda kan ahli dalam ilmu kata-kata, Mario. Anda benar sekali, saya memang menyukai kata-kata. Baiklah, verb of being bukanlah kata kerja langsung, melainkan inilah kata-kata yang mengindikasikan sebuah kondisi keberadaan. Contohnya? Oke, Anda tahu kan kata kerja yang umum seperti berenang, Ya. mengendarai, berbicara, minum, dan lain-lain. Nah, sebaliknya, verb of being menggambarkan apakah seseorang itu senang, sedih, kuat, lemah, sakit, sehat, kudus, jahat, dan lain-lain. Verb of being dalam bahasa Inggris adalah is, am, are, was, were, be, being, dan been. Kemudian tentu saja ada will be, shall have been, dan seterusnya. Menggunakan kata kerja sebagai nama terdengar aneh di telinga kita. Tidak ada orang yang menamai bayi laki-laki mereka is, atau gadis kecil mereka was, tapi verb of being itu sempurna untuk Yahwa. Benar. Nah, fakta bahwa namanya adalah sebuah bentuk verb of being menyampaikan sebuah pesan penting, yaitu bahwa Dia adalah satu-satunya yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia mandiri. Artinya dia tidak mendapatkan kehidupan dari sumber lain. Dirinya sendiri adalah sumber dari semua kehidupan. Jadi, iya masuk akal. Satu-satunya cara untuk mengungkapkan nilainya yang tak terbatas adalah dengan menggunakan sebuah bentuk verb of being sebagai namanya. Ya, Dia sudah ada dari sejak dulu, dia ada sekarang, dan dia akan ada selama-lamanya. ya, kita belajar mengenai nama Yahwa di dalam kitab Keluaran pasal 3. Nah, mari kita buka dan membacanya. Ini adalah sebuah pasal yang sangat menarik. Nama pribadi Sang Pencipta bukan diberikan di dalam kitab Kejadian pasal 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan atau God dalam bahasa Inggris bukanlah sebuah kata ganti untuk nama ilahi, melainkan itu adalah gelar yang sama dengan salah satu dari beberapa gelar dalam bahasa Ibrani. El, Eloah, dan Elohim digunakan berulang kali di seluruh kitab Perjanjian Lama dan merujuk kepada Bapa. Nah, gelar Elohim inilah yang digunakan di sepanjang kitab Kejadian pasal 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Barulah kemudian di kitab Keluaran pasal 3, kita belajar dalamnya arti nama pribadi Bapa. Ini adalah kisah semak duri yang menyala. Yahwa mencoba mengilhami Musa untuk kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Namun Musa bisa kita bilang ragu. Iya, bisa dimaklumi. Bagaimanapun dia sudah membunuh seorang pejabat Mesir, Doni. Ya, betul Mario. Sekarang, selama masa-masa perbudakan mereka di Mesir, Bani Israel telah banyak kehilangan pengetahuan tentang kebenaran. Mereka menjadi rusak oleh paham berhala yang mereka lihat setiap hari. Sehingga Musa menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Mari kita bacakan ayat 13-15. Silakan Mario. Lalu Musa berkata kepada Eloah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Eloah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Eloah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Eloah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahwa, Eloah nenek moyangmu, Eloah Abraham, Eloah Ishak, dan Eloah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Musa tahu bahwa orang-orang Israel akan takut, dan mereka punya alasan untuk itu. Sebelum mereka mau memberontak kepada penguasa Mesir, mereka perlu jaminan. Dan jaminan itu dapat ditemukan di dalam nama ilahi. Yahwa Maha Hadir, Dia Maha Mengetahui, dan Dia Maha Kuasa. Satu-satunya cara untuk mengungkapkan nilainya yang tak terbatas, yang tidak terpisahkan dengan sifatnya, adalah dengan menggunakan kata kerja verb of being, dan menyebut dirinya am dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan yang ada sekarang. Dia juga bisa menyebut dirinya was, atau yang sudah ada. Dan dia juga bisa menyebut dirinya shall be, atau yang akan datang. Iya, saya suka itu. Semua verb of being adalah baik dan cocok saat digunakan pada sang sumber kehidupan. Tapi, sekedar mengklarifikasi, apakah di situ pertama kali Bapa mengungkapkan namanya? Anda bilang itu tidak digunakan di dalam kitab Kejadian pasal 1. Jadi, baru di sinikah dia untuk pertama kalinya memberikan nama pribadinya, Doni? Oh, tidak Maria. Anda dapat menemukan beberapa rujukan pada Bapa dengan menggunakan nama pribadinya di dalam kitab Kejadian. Namun, hal yang signifikan dari kitab Keluaran pasal 3 adalah bahwa disinilah Yahwa menjelaskan namanya. Apa maksud Anda? Baik,
Sebelum mengulangi nama yang Musa sudah ketahui, Yahwa menjelaskan namanya dengan menggunakan kata verb of being yang sama, namun dalam bentuk yang berbeda. Sebuah bentuk yang mengungkapkan kuasa yang ada di dalam namanya. Kalimat yang muncul di dalam Alkitab kita yang berkata, "Aku adalah aku," berasal dari kata Ibrani haya, yang berarti jadilah. Nah, ketika Musa bertanya, siapa nama pribadi yang telah mengutus? Jawabannya adalah jadilah. Iya, ada kuasa dalam nama itu para pendengar. Saya terkejut mempelajari bahwa sebuah teriakan perang kuno di Korea adalah Hayya. Dan bahkan sekarang orang-orang yang mempelajari ilmu bela diri diajari bahwa teriakan Hiya akan meningkatkan kekuatan fisik dari tendangan atau pukulan mereka. Orang-orang sudah mengetahui hal ini. Di masa lalu, para nabi Yahwa memahami dengan jelas kuasa yang ada di dalam nama ilahi. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2, Yahwa berbicara kepada Abram dengan berkata, "Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Nah, saya membawa kamus Alkitab di sini, Mario. Ada sebuah bagian yang menarik di bawah definisi dari kata ini, dan saya ingin Anda membacanya untuk kita. Yang ini, Ya, yang itu. Ya, itu dia. Silakan dibacakan. Abram sudah diberkati, jadi pernyataan Yahwa yang melingkupinya adalah sebuah berkat masa depan. Penggunaan kata haya di dalam ayat seperti ini menyatakan sebuah pelepasan nyata dari kuasa sehingga pemenuhannya terjamin. Abram akan diberkati karena Yahwa telah menetapkannya. Sang Nabi menggunakan haya untuk memperjelas intervensi Yahwa di masa depan. Ketika perjanjian-perjanjian dibuat antara dua belah pihak, rumusannya selalu memasukkan haya. Salah satu penggunaan kata haya yang paling diperdebatkan ditemukan di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14, di mana Yahwa memberitahu namanya kepada Musa. Dia berkata, "Haya adalah haya." Karena nama ilahi seperti Jehovah atau Yahweh telah dikenal lama sebelumnya, penyingkapan ini sepertinya menekankan bahwa Tuhan atau Eloah yang membuat perjanjian itu adalah Tuhan yang memenuhi perjanjian itu. Jadi, kitab Keluaran pasal 3 ayat 14 adalah lebih dari sekedar sebuah pernyataan identitas yang sederhana. Aku adalah aku. Ini adalah sebuah deklarasi atas kontrol ilahi atas segala sesuatu. Hayya adalah sebuah kata yang sangat kuat. Dan karena itulah mengapa kata ini sendiri menjadi janji yang paling kuat di alam semesta. Jika Anda menangkap konsep ini, hidup Anda akan berubah. Kata hayya ini adalah akar dari verb of being, yang menjadi sumber nama ilahi. Itu adalah kata yang sama yang memanggil alam semesta muncul. Iya, saya menyukai ini. Izinkan saya menjelaskan bagian ini kepada para pendengar. Ketika Doni berkata bahwa nama ilahi haya sesungguhnya adalah kata yang sama yang memanggil alam semesta muncul, dia serius. Doni tidak main-main. Ya. Di dalam kitab Mazmur pasal 33, Raja Daud menjelaskan bagaimana dunia diciptakan. Ayat 8 dan 9 berkata, "Biarlah segenap bumi takut kepada Yahwa, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada." Dan hal yang Dia firmankan berulang-ulang, lagi dan lagi, adalah namanya. Ya, itu benar. Mari kita kembali melihat kitab Kejadian pasal 1 dan tolong bacakan ayat 3. Baik, berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini adalah susunan kata yang indah. Begitulah caranya diungkapkan dalam tata bahasa. Namun, sebuah terjemahan langsung menerjemahkannya dengan lebih sederhana dan lebih jelas, di mana hanya dikatakan terang, jadilah, terang pun jadi. Daratan, jadilah, daratan pun jadi. Tumbuh-tumbuhan, jadilah, tumbuh-tumbuhan pun jadi. Iya, saya sangat suka ini. Dia memperkatakan namanya berulang-ulang, lagi dan lagi. Segala sesuatu menjadi ada dengan memperkatakan kuasa ilahi melalui nama ilahi. Baru-baru ini kita membuat sebuah program mengenai prinsip Alkitabiah yang juga sangat penuh kuasa. Dan itu adalah program yang membahas bahwa firman Yahwa itu sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Jika Anda belum mendengarkan program itu, saya benar-benar mendorong Anda untuk mencarinya di website kami dan meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Program itu berjudul Pelajari Cara Mengakses Kuasa Ilahi. Anda juga bisa mendengarkannya di YouTube. Jadi pada dasarnya Alkitab memberitahu kita bahwa kuasa mencipta Yahwa terkandung nyata di dalam firman-Nya. Iya, tahan sebentar Doni. Itu adalah sebuah poin yang sangat penting. Jangan kita biarkan berlalu dengan cepat. Oke, saya sudah membuka ayatnya. Izinkan saya membacanya.
Ini berasal dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 11. Di sini dikatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahwa. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia, firmanku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia, firmanku, akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan ia, firmanku, akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Ya, ini adalah sebuah konsep yang sangat-sangat kuat. Di sinilah dikatakan bahwa firman Yahwa itu sendiri mengandung kuasa ilahi yang luar biasa untuk melakukan apa yang firman itu katakan. Baiklah para pendengar, kita akan rehat dulu sejenak, dan ketika kami kembali, saya ingin menyatukan semuanya. Pengetahuan bahwa firman Yahwa mengandung kuasa ilahi untuk melakukan apa yang dikatakannya, digabungkan dengan nama ilahi akan menjadi janji yang paling kuat di seluruh alam semesta. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Tanda binatang adalah salah satu simbol yang paling menarik namun paling sedikit dipahami yang digunakan di dalam Alkitab. Ada banyak spekulasi tentang apa tepatnya tanda itu. Beberapa orang mengatakan itu adalah chip mikro yang tertanam, dan yang lainnya berkata bahwa itu adalah nomor KTP nasional. Sangat penting untuk memahami apa yang merupakan tanda binatang itu dan bagaimana menghindari menerimanya, karena semua orang yang mendapatkannya akan menerima hukuman ilahi, yaitu kematian kekal. Kunjungi worldslastchance.com untuk mempelajari apa sebenarnya tanda binatang itu dan apa yang dapat Anda lakukan untuk menghindarinya. Ini adalah salah satu topik yang tidak boleh Anda lewatkan. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke, kita baru saja mengatakan bahwa firman Yahwa sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Nah, Doni, dapatkah Anda menjelaskan kepada para pendengar bagaimana menggunakan pengetahuan itu dan menggabungkannya dengan nama Yahwa untuk mengklaim janji dari namanya? Baik, nama ilahi, sebagaimana yang kita telah ketahui, adalah sebuah bentuk verb of being. Ketika Anda mengetahui bahwa firman Yahwa mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya, maka namanya, yang berarti menjadi, jika diperkatakan dan digabungkan dengan kebutuhan Anda, maka akan menjadi sebuah janji yang akan digenapi ketika Anda mengklaimnya dengan iman. Wow, coba katakan sekali lagi, Doni. Baik, saya ulangi. Nama ilahi yang digabungkan dengan kebutuhan Anda adalah sebuah janji yang akan terpenuhi dengan sendirinya. Jadi apa yang Anda butuhkan? Apakah Anda sedang sakit? Apakah Anda membutuhkan kekuatan atau penghiburan? Apakah Anda membutuhkan keberanian, pengampunan, pemurnian? Firman-Nya untuk Anda adalah jadilah sehat, jadilah terpenuhi, jadilah kuat, jadilah terhibur, jadilah berani, jadilah terampuni, jadilah murni, jadilah tercipta kembali ke dalam gambar ilahi. Itu sangat kuat. Beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh mendiang Dr. Leslie Harding. Buku itu bercerita tentang nama-nama Yahwa yang tertulis di dalam Alkitab.
dia menemukan banyak nama-nama Yahwa. Nama-nama itu adalah nama gabungan. Nama-nama yang menggabungkan kata kerja verb of being dengan sebuah deskripsi Yahwa atau sebuah atribut dari karakternya. Nama-nama gabungan ini berjumlah 360 di dalam Alkitab. Jumlah itu sendiri buat saya sangat bagus karena ada 360 derajat dalam sebuah lingkaran. Dengan kata lain, nama-nama Yahwa menjadi tembok pelindung yang mengelilingi orang-orang percaya. Kita dilindungi dari semua jenis serangan-serangan musuh ketika kita mempelajari kuasa dalam nama Yahwa dan kuasa dari firman-Nya. Itu indah. Inilah arti dari berseru memanggil nama Yahwa. Begitulah cara kita dapat menjadi pemenang dalam perjuangan melawan dosa. Setiap kebutuhan hidup Anda, kesehatan, kebahagiaan, dan pertolongan dalam mengatasi kecenderungan melakukan kejahatan yang sudah diwarisi dan dikembangkan terdapat di dalam janji yang ada di dalam namanya. Poin lain yang ditekankan oleh fakta-fakta ini adalah fakta bahwa Yahwa tidak dapat berdusta. Di dalam kitab Titus pasal 1 ayat 2, Paulus mengawali suratnya kepada Titus yang merujuk pada pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Yahwa yang tidak berdusta. Nah sekarang, saya tidak tahu dengan Anda Doni. Ya. Tetapi sebelum saya mempelajari bahwa firman Yahwa itu sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya, saya selalu mengasumsikan bahwa Yahwa tidak dapat berdusta karena begitulah sifatnya. Dia suci, dia tidak akan menipu siapapun. Tapi sekali Anda menyadari bahwa firman Yahwa sendiri adalah perkataan yang akan terpenuhi dengan sendirinya, Anda akan menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak dapat berdusta. Ya, benar Mario. Katakanlah kita sedang di sini sekarang, di ruangan rekaman ini, dan ruangan ini gelap. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Jika saya berkata ini terang, saya akan berdusta, ya kan? Untuk mendapatkan terang, saya perlu melakukan sesuatu. Saya harus menekan saklar lampu atau menyalakan sebuah lilin. Tetapi Yahwa tidak. Jika sedang gelap dan dia berfirman, ini terang, maka terang itu akan muncul sesaat setelah dia mengatakannya. Sesederhana itu. Ya, saya suka itu Doni. Itu luar biasa. Ketika Anda melihat nama Yahwa di dalam kamus Alkitab, kamus itu mengatakan bahwa janji kuasa yang terkandung di dalam nama ilahi menjadi nyata melalui Musa. Orang yang kepadanya Yahwa menjelaskan bahwa dia bukan hanya Elohim yang eksis, tapi juga adalah Elohim yang melaksanakan kehendaknya. Betul, di segmen sebelumnya tadi Anda sudah meminta saya untuk membaca arti kata haya dalam kamus Alkitab. Ada satu baris di situ yang sangat jelas. Nah, saya mau membacanya sekali lagi. Di situ dikatakan, penggunaan kata haya di dalam ayat seperti ini menyatakan sebuah pelepasan nyata dari kuasa sehingga pemenuhannya terjamin. Itu menarik. Kita harus mulai memanggil nama Yahwa sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dia mau kita melakukan itu. Itulah mengapa Alkitab terus-menerus memberitahu kita untuk memanggil namanya. Dia tahu bahwa ada kuasa di dalam namanya. Dan bukan hanya itu Doni, itu juga adalah janji-janji yang akan dijawab ketika kita melakukannya. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 15 berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Janji kuasa yang terkandung di dalam nama ilahi masih tetap ada untuk diklaim oleh kita semua. Benar. Yahwa adalah Elohim yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia tidak pernah berubah. Ya, itu ada di kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6. Aku Yahwa tidak berubah. Ya, tepat sekali Mario. Sang pencipta, sebagai sumber segala kehidupan telah memberikan dirinya sendiri sebuah nama yang akan menjadi sebuah jaminan bahwa dia akan menjadi apapun yang kita butuhkan. Kitab Mazmur pasal 33 ayat 6 mengatakan, oleh firman Yahwa, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Oke, tepat di dalam ayat itu Anda menemukan sebuah verb of being, yaitu kata were. Itu adalah bentuk lampau dari verb of being yang dalam bahasa Indonesia diartikan telah. Oleh firman Yahwa, langit telah dijadikan. Benar. Inilah yang kitab Yesaya pasal 55 bicarakan. Ketika dikatakan bahwa firman Yahwa sendiri mengandung kuasa yang akan tergenapi dengan sendirinya. Adalah penting bagi kita untuk memegang hal ini. Karena walaupun kuasa yang besar ini tersedia untuk semua orang, karena semua orang bisa berseru memanggil nama Yahwa, kita harus mempraktekkan iman. Ya, itu betul. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 6 yang berlaku di sini. Ayat ini berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Dia. Sebab barang siapa berbalik kepada Yahwa, orang itu harus percaya bahwa Yahwa ada dan bahwa Yahwa memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu sederhananya adalah mempercayai Yahwa karena firman-Nya.
Itu adalah persetujuan pikiran bahwa apa yang dia katakan itu adalah benar. Karena seperti itulah dia. Itu saja. Anda tidak butuh bukti lain. Ya, itu bukan perasaan. Saya pikir banyak orang yang tidak mengerti hal itu, Doni. Iya, bukan. Iman bukan perasaan. Iman itu adalah persetujuan pikiran bahwa apa yang Yahwa telah janjikan akan dia lakukan karena kuasa yang dia miliki di dalam firman-Nya, tanpa perlu melihat atau merasakan adanya bukti tambahan lain bahwa dia akan memegang janjinya. Anda mempercayai dia karena Anda meyakini dia, dan Anda meyakini dia karena Anda mengenal dia. Tepat. Itu sama seperti anak-anak. Seorang anak kecil yang dibesarkan di dalam sebuah lingkungan yang aman, di mana ibunya selalu memenuhi semua kebutuhannya, akan memiliki keyakinan yang sempurna dan penuh bahwa ibunya akan memberi dia secangkir air ketika dia memintanya. Ketika ibunya memberitahu sesuatu kepadanya, dia akan mempercayai ibunya karena dia yakin pada ibunya. Ya, anak itu mempercayai ibunya karena siapa dia? Dia adalah ibunya. Ibunya memiliki kuasa dan otoritas untuk memberikan kepadanya apa yang dia butuhkan. Dan dia mempercayai ibunya karena tindakan-tindakan ibunya di masa lalu telah membuktikan bahwa ibunya akan selalu menolong ketika dia memintanya. Itu adalah sebuah analogi yang sangat indah tentang bagaimana cara kita mempercayai Bapa Sorgawi kita, Doni. Adalah menyedihkan, tapi benar, bahwa anak-anak cenderung untuk lebih mempercayai perkataan orang tua duniawi mereka ketimbang yang dilakukan orang-orang dewasa dalam hal mempercayai perkataan Bapa Sorgawi mereka. Saya pikir itulah maksud Yahusua ketika dia berkata, "Sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Seorang anak kecil yang sedang berjuang untuk mengangkat sesuatu yang terlalu berat baginya akan meminta pertolongan dengan penuh keyakinan bahwa ayahnya yang lebih kuat dari dia akan menolong dia mengangkat bebannya. Baiklah. Begitulah seharusnya kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal itu seharusnya menuntun kita untuk berseru memanggil Bapa Sorgawi kita untuk menolong kita. Hal seperti inilah yang menumbuhkan iman kepada Yahwa, bahwa dia akan selalu memenuhi janji-janjinya. Betul, Doni. Apakah Anda mengenal George Muller? Ya, saya mengenalnya. Dia meninggal sekitar 120 tahun yang lalu, atau lebih. Anda lucu juga. Ngomong-ngomong, Anda tahu siapa yang saya maksud. Nah, George Muller adalah orang yang memiliki iman yang besar. Seorang pahlawan iman yang sejati. Dia pernah berkata, iman adalah jaminan bahwa apa yang Yahwa katakan di dalam firman-Nya adalah benar, dan bahwa dia akan bertindak sesuai dengan apa yang telah dia katakan di dalam firman-Nya. Jaminan ini bergantung pada firman Yahwa. Keyakinan ini disebut iman. Itu adalah ungkapan yang indah. Iman adalah hal yang penting untuk mengakses kuasa yang ada di dalam nama ilahi. Kitab Roma pasal 10 ayat 17 menjelaskan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Yahwa. Benar. Inilah mengapa Yahwa memberikan kita namanya. Dia sedang berusaha untuk mengilhami iman dan keyakinan di dalam diri kita. Namanya sendiri adalah sebuah janji bahwa dia akan menjadi apapun yang Anda butuhkan untuk dapat diselamatkan. Ketika namanya digabungkan dengan sebuah kebutuhan, itu akan menjadi sebuah janji bahwa kebutuhan Anda akan terpenuhi. Para pendengar, Mario dan saya sudah menyusun sebuah daftar dari beberapa janji favorit kami yang di dalamnya terdapat nama Yahwa. Ya, jika ada para pendengar yang ingin mengambil pulpen dan kertas, silakan diambil karena kami akan memberikan beberapa ayat Alkitab. Apakah Anda sakit? Kebutuhan Anda digabungkan dengan namanya akan menjadi janjinya bahwa Anda akan disembuhkan. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 26 mengatakan, "Akulah Yahwa yang menyembuhkan engkau." Apakah Anda takut? Di dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 9 dia berkata, "Akulah tempat perlindunganmu, jadilah aman." Apakah Anda lemah? Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 berkata, "Akulah kekuatanmu, jadilah kuat." Apakah Anda berbeban berat dalam perjuangan kehidupan Anda? Kitab Keluaran pasal 15 ayat 23 mengatakan, "Aku adalah pahlawan perang. Jadilah bebas." Kita masih bisa terus dan terus membaca. Tapi intinya adalah berserulah memanggil nama Yahwa. Klaimlah janji-janji ilahi. Dia mau kita melakukan itu. Jika Anda tidak mengingat apapun yang kami sampaikan dalam program hari ini, saya ingin Anda mengingat satu hal ini. Ketika Anda menggabungkan nama Yahwa dengan kebutuhan Anda akan memiliki sebuah perintah ilahi yang di dalamnya terdapat kuasa untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ketika iman Anda menjangkau janji yang ada di dalam namanya, dia akan memenuhi firman-Nya. Dia akan menjadi segalanya yang Anda butuhkan darinya. Inilah yang diinginkan Yahwa, agar kita bisa menjadi pemenang para pendengar. Ketika iman Anda memegang kuasa untuk menggenapi janji yang terkandung di dalam firman Yahwa itu sendiri,
Anda akan tahu bahwa Anda dapat memperkatakan itu dan itu akan terjadi. Sesederhana itu. Ya. Bukan karena segala kebaikan yang ada di dalam diri Anda, tetapi karena siapa Dia. Dia adalah Sang Pencipta, dan karena apa Dia? Dia adalah Bapa Anda yang mengasihi Anda. Ya. Jadi jangan padamkan itu. Butuh waktu untuk meningkatkan sebuah hubungan pribadi dengan Yahwa. Sebelum kita tutup, Mario, saya berharap Anda mau membagikan kepada kami beberapa nama yang sudah Anda pelajari dari buku Dr. Harding yang Anda ceritakan tadi. Nama-nama gabungan yang dapat diklaim sebagai janji. Ya, tentu bisa. Ambil pulpen dan kertas Anda lagi, para pendengar. Ini akan sangat menginspirasi. Saya mungkin akan salah membaca ejaan Ibrani, tapi Anda bisa mengambil intinya. Informasi ini telah hilang dalam terjemahan Alkitab, tapi sekali Anda mengetahui bahwa itu ada di sana, maka ayat-ayat Alkitab akan menjadi hidup dan Anda akan mulai melihat janji-janji yang Anda tidak pernah tahu ada di sana sebelumnya. Oke, Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1. Yah Maon, akulah kekuatanmu. Mazmur 18 ayat 18. Yah Lemiska, akulah sandaranmu. Mazmur 3 ayat 3. Yah Magen, akulah perisaimu. Keluaran 15 ayat 26. Yah Ropeka, akulah penyembuhmu. Mazmur 18 ayat 3. Yah Sal, akulah batu karangmu. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Yah Shalom, akulah sumber sejahteramu. Bilangan 35 ayat 34. Yah Soken, akulah yang diam di tengah-tengahmu. Yehezkiel 48 ayat 35. Yah Syama, akulah yang hadir di situ. Mazmur 121 ayat 5. Yah Sibreka, akulah penjagamu. Kitab Ulangan pasal 16 ayat 1. Yah Eloheka, akulah yang maha kuasa yang memelihara perjanjianku denganmu. Nah, para pendengar, saya bisa terus dan terus membaca. Ada lebih dari 100 nama-nama lagi, tapi Anda sudah mengerti intinya. Perkataannya yang diklaim dengan kebutuhan Anda akan menjadi janji Anda yang akan terpenuhi dengan sendirinya. Iya, saya ingin dengan cepat menambahkan sebuah catatan. Yahwa bukanlah mesin ajaib yang ilahi di mana Anda bisa mengatakan apa saja dan kemudian Anda mendapatkan yang Anda mau. Janji-janjinya selalu bersyarat. Syaratnya tentu saja ketaatan. Tapi jangan takut para pendengar, kita semua melakukan kesalahan. Karena itulah mengapa Dia memberikan kita namanya. Dia mau kita menggunakannya. Mari kita tutup segmen ini dengan menyampaikan sesuatu yang Yahusua katakan di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 24. Ini adalah salah satu perkataan terakhirnya sebelum Dia dikhianati dan disalibkan. Dan sebagai representatif Yahwa, ini adalah pesan Yahwa bagi kita hari ini. Anda sudah mendapatkannya, Mario? Silakan dibacakan. Iya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Nah, tetaplah bersama kami para pendengar. Kami akan segera kembali dengan kotak surat harian kita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kasih ilahi adalah kasih yang kekal. Kasih ini mengalir dari hati Yahwa yang agung. Kasihnya adalah kekuatan tunggal yang paling kuat di alam semesta. Ini adalah esensi dari siapa dan bagaimana Dia. Yahusua adalah penyataan yang sempurna akan kasih Yahwa. Sang anak menunjukkan bagaimana Bapa akan bertindak, apa yang akan Dia katakan, dan apa yang akan Dia lakukan dalam setiap keadaan. Kasih yang kekal ini terungkap sepenuhnya dalam anugerahnya ketika Dia memberikan anaknya. Respons alami dari hati yang merasakan kasih adalah keinginan untuk membalas kasih itu, karena kasih membangkitkan kasih. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kasih besar yang tak terbatas ini yang Bapa miliki untuk Anda, carilah ketiga seri artikel yang berjudul Kasih Kekal di situs web kami di worldslastchance.com. Sekali lagi, baca seri Kasih Kekal di worldslastchance.com. Jatuh cintalah pada sahabat terbaik yang dapat Anda miliki.
World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Hey, kita mendapatkan surat pertama dari Gabon. Dari mana? Gabon. Itu adalah wilayah di bagian barat Afrika, Doni. Pada faktanya 80% dari populasi gorila Afrika hidup di Gabon. Saya sudah melihat foto-foto dari tempat itu. Itu sangat indah. Nah, ngomong-ngomong kembali ke pertanyaan kita. Giselle dan Pierre Andre menuliskan, kami memiliki sebuah pertanyaan tentang berbohong. Ini mungkin terdengar aneh, tapi apakah berbohong adalah dosa? Jika itu tidak secara otomatis sebuah dosa, dalam kondisi bagaimana hal itu menjadi sebuah dosa? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik. Dan ini adalah pertanyaan yang belum pernah ditanyakan kepada saya. Pasangan ini secara jelas mengetahui dengan baik kisah-kisah di dalam Alkitab mereka. Karena adalah benar bahwa ada contoh di dalam Alkitab di mana seseorang telah berbohong dan kemudian dia diberkati karena melakukannya. Ya, saya mengingat seorang pendeta suatu waktu berusaha mengatakan bahwa itu salah. Tapi itu berasal dari tempat yang benar. Jadi Yahwa mengabaikannya karena orang tersebut tidak mengetahui hal yang lebih baik. Apakah Anda setuju, Doni? Tidak, saya tidak setuju. Oke. Saya pikir ada beberapa contoh di mana kita merasa kita bisa berbohong. Tapi pada waktu yang sama, Alkitab dengan jelas mengatakan ada satu jenis kebohongan yang tidak akan pernah diterima. Tetapi kita sering terburu-buru. Ambil Alkitab Anda dan buka Kejadian pasal 3 dan bacakan 5 ayat pertamanya. Baiklah, adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Eloa Yahwa. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Eloa berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Eloa berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Eloa mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Eloa, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah kebohongan yang pertama. Inilah yang kemudian membawa dosa ke dalam dunia kita. Inilah juga untuk pertama kalinya kita menghadapi senjata terkuat setan. Kebenaran setengah-setengah. Setan tahu Adam dan Hawa tidak akan mati sesaat setelah mereka menyentuh buah itu. Dia tahu kematian akan datang secara perlahan dan dengan membuat Hawa menjamah buah itu dan masih tetap hidup, dia membuat Adam dan Hawa mempercayai kebenaran yang setengah-setengah. Ya, mereka tidak mati pada hari itu, tapi mereka tetaplah mati. Ya, benar. Dan dia telah menipu umat manusia dengan kebenaran setengah-setengah dari saat itu. Ya, jadi jika ada seseorang yang diberkati karena berbohong, jelas tidak semua kebohongan itu salah. Dalam kondisi bagaimana kebohongan itu bisa diterima, Doni? Untuk menyelamatkan nyawa tak bersalah. Oke. Buka kitab Keluaran pasal 1. Kitab diawali dengan kisah tentang Firaun yang cemas dengan jumlah orang Israel yang semakin banyak dan kemudian memutuskan untuk melakukan genosida secara selektif. Nah, baca ayat 15 dan 16 saat Anda sudah mendapatkannya. Baiklah, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan-perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir.
jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Firaun memiliki sebuah kerajaan dengan pemerintahan absolut. Kata-katanya adalah hukum, dan itu berbunyi, bunuh bayi laki-laki orang Ibrani. Sekarang lanjut, baca ayat berikutnya. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Yahwa dan tidak melakukan seperti apa yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Mengatakan bahwa para perempuan itu membiarkan bayi-bayi laki-laki itu hidup adalah sebuah terjemahan yang lemah. Apa yang bahasa aslinya katakan adalah bahwa para bidan itu melakukan semua hal yang bisa mereka lakukan untuk memastikan bayi-bayi laki-laki itu bisa bertahan hidup. Benar. Jika salah satu dari bayi kecil itu mengalami masalah pernafasan, mereka akan melakukan bantuan pernafasan. Mereka akan melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk membuat bayi itu hidup. Ya, itu membutuhkan banyak keberanian, Doni. Oh ya, tentu saja. Dan bidan-bidan itu tidak bisa tetap merahasiakannya untuk waktu yang lama. Oke, sekarang baca ayat 18 dan 19. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Intinya yang mereka mau katakan adalah, perempuan-perempuan Ibrani kami lebih kuat dari perempuan-perempuan Mesir Anda yang lemah, dan mereka sudah bersalin saat kami tiba di tempat mereka. Itu jelas adalah sebuah kebohongan. Karena di ayat sebelumnya dikatakan bahwa bidan-bidan itu dengan sekuat tenaga menjaga nyawa bayi-bayi itu. Mereka berbohong kepada raja. Dan apa respon Yahwa? Baca ayat 20 dan 21. Maka Yahwa berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda, dan karena bidan-bidan itu takut akan Yahwa, maka dia membuat mereka berumah tangga. Yahwa memberkati bidan-bidan itu. Ya, mereka berbohong. Tetapi hukum Firaun tidak adil. Hukumnya melanggar hukum ilahi yang kekal yang menyatakan jangan membunuh. Nah, para pendengar sekalian, jangan mempermainkan diri Anda dengan berpikir bahwa hukum Taurat baru diturunkan di Gunung Sinai. Ya, hukum itu disampaikan di Gunung Sinai. Tapi sebelumnya, orang-orang masih tetap mengetahui sifat hukum Yahwa dan ketetapan-ketetapannya yang tidak pernah berubah. Ya, kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Yohanes mengatakan kepada kita, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Yahwa, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Yahwa. Jadi, definisi dari dosa menurut Alkitab itu sendiri, karena semua orang telah berdosa, termasuk semua orang yang hidup sebelum peristiwa di Gunung Sinai, menandakan bahwa hukum itu sudah diketahui jauh sebelumnya. Ya, betul sekali. Jadi hukum Yahwa mengatakan jangan membunuh. Ketika bidan-bidan itu berbohong kepada Firaun, mereka mengabaikan hukum Firaun yang pada dasarnya melanggar hukum Yahwa. Benar. Intinya, para bidan itu memelihara hukum Yahwa ketika mereka berbohong kepada Firaun. Iya, mereka seperti Rahab. Ketika dua orang mata-mata Israel datang ke Yeriko, dia menyelamatkan nyawa mereka walaupun dengan cara berbohong. Mengapa Anda tidak membacakan saja kisah itu untuk kita, Mario? Oke, kisahnya ada di kitab Yosua pasal 2. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, "Tadi malam ada 2 orang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah dia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke atas soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang, segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Jadi, kita baru saja mendengarkan lagi kisah tentang seseorang yang berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah. Rahab mengetahui bahwa Raja Yeriko akan membunuh 2 orang Israel itu. Kemungkinannya setelah menyiksa mereka.
Dia juga tahu bahwa membunuh adalah tindakan yang salah. Jadi ketika Rahab berbohong kepada raja, dia menyelamatkan nyawa 2 orang itu. Juga nyawa keluarganya sendiri sehingga keluarganya merupakan satu-satunya yang selamat saat kejatuhan Yeriko. Ya, lebih dari itu, dia menikah dengan seorang Israel. Putra mereka bernama Boas yang menikah dengan Ruth, sehingga Rahab merupakan leluhur Yahusua. Iya. Saya menyukai inti dari apa yang Anda katakan, yaitu bahwa berbohong adalah tindakan yang diterima jika itu untuk menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah, karena itu mendukung prinsip yang lebih besar, yaitu jangan membunuh. Tapi, Saya tahu Anda pasti akan mengatakan tapi. baik, tapi bagaimana dengan perintah yang mengatakan jangan berdusta? Bukan begitu maksudnya. Perintah ke-9 mengatakan jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Bersaksi dusta mengenai seseorang, mengatakan sesuatu yang tidak benar mengenai mereka, yang menyakiti mereka, atau yang merusak nama baik mereka. Itulah yang dilarang oleh hukum Yahwa. Kita buka kitab Amsal pasal 6, berbohong menjadi sebuah dosa ketika ada keegoisan yang bercampur di dalamnya. Tolong bacakan ayat 16, 17, dan 19. Baik, 6 perkara ini yang dibenci Yahwa, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Orang bersaksi dusta untuk menyakiti sesamanya dan demi kepentingan pribadinya yang egois. Inilah yang menjadi sebuah kekejian bagi Yahwa. Tetapi berbohong untuk menyelamatkan nyawa yang tidak bersalah harus dilakukan. Saya pikir banyak orang yang suka dengan ketidakjelasan mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Itu lebih mudah. Tetapi kita harus mempertimbangkan alasan yang lebih luas di dalam setiap situasi. Dan menyelamatkan nyawa adalah merupakan salah satu alasan yang lebih luas itu. Terima kasih sudah menjelaskan itu, Doni. Hal ini juga menarik buat saya. Ya. Nah, para pendengar, sekian segmen Kotak Surat Harian kita. Tetaplah kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda kepada kami. Kunjungi worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia, dan klik hubungi kami. Kami senang mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Diane adalah seorang mahasiswi muda. Pada suatu malam dia berkunjung ke rumah sahabatnya. Waktu berlalu dengan cepat ketika anak-anak muda tersebut tertawa dan berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama belajar di tahun itu. Diane akhirnya pulang ke rumah lebih lama dari yang dia perkirakan, tapi dia tidak khawatir. Selain karena daerah kecil itu adalah kampung halamannya sendiri, dia juga tinggal hanya beberapa blok jauhnya dari rumah sahabatnya yang dia kunjungi tersebut. Diane cukup berhikmat. Saat dia berjalan pulang, dia menaikkan doa singkat ke tahta surga dan meminta Yahwa untuk melindunginya dan mengantarnya pulang dengan selamat. Dalam perjalanan pulang, dia sampai di sebuah gang. Gang itu adalah jalan pintas ke rumahnya yang selalu dia tempuh dan dia tidak pernah mengalami masalah sebelumnya. Ketika Diane sudah setengah perjalanan, dia melihat seorang pria sedang mondar-mandir di ujung gang tersebut. Terlihat seolah-olah pria itu sedang menunggunya. Dia merasa tidak nyaman dan mulai berdoa. Sekali lagi dia meminta perlindungan ilahi. Seketika dia diliputi perasaan nyaman, damai, dan tentram. Dia merasa seolah-olah seseorang sedang berjalan bersamanya. Ketika dia sampai di ujung gang, dia berjalan melewati pria tersebut dengan kepala tegak dan dia pun tiba di rumah dengan aman. Keesokan harinya dia melihat di berita bahwa seorang gadis muda telah diperkosa di gang yang sama tidak lebih dari 20 menit setelah dia melewati tempat itu. Para pendengar, seperti yang Anda bisa bayangkan, hal itu membuatnya sangat terkejut. Dia mulai menangis dan berterima kasih kepada Yahwa karena telah melindunginya. Demi menghibur dan membantu wanita muda yang telah diperkosa tersebut, dia mendatangi kantor polisi dan memberitahu mereka bahwa dia telah melihat seorang pria berdiri di lokasi kejadian beberapa menit sebelum pemerkosaan terjadi.
Polisi bertanya apakah dia bersedia melihat para tersangka untuk melihat apakah dia bisa mengenali si pelaku. Dia setuju dan dengan segera dia dapat mengidentifikasi pria yang dia lihat di gang itu. Ketika pria itu diberitahu bahwa dia telah diidentifikasi, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengaku. Petugas berterima kasih kepada Diane karena telah bersedia menjadi saksi dan mencatat informasi kontaknya. Diane kemudian bertanya kepada para polisi apakah mereka mau menanyakan satu pertanyaan kepada pelaku itu. Diane ingin tahu mengapa pelaku tersebut tidak menyerangnya. Para pendengar, jawabannya tentu tidak lagi mengejutkan bagi mereka yang mengenal Yahwa. Ketika polisi bertanya kepada pria itu mengapa dia tidak menyerang Diane yang sedang sendirian, pria itu menjawab, karena dia tidak sendiri. Ada dua pria jangkung berjalan di kedua sisinya. Para pendengar, kitab Mazmur pasal 34 mengatakan, Aku telah mencari Yahwa, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Yahwa mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Yahwa berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Para pendengar, ketika Anda sedang takut, ketika Anda membutuhkan perlindungan dan pertolongan, Yahwa ada di sana untuk Anda. Dia sedang menunggu untuk menjawab doa anak-anaknya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Daniel sudah mengatakan bahwa pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Hal yang sangat mendebarkan saat ini adalah bahwa kita sedang hidup di masa di mana pengetahuan sedang bertambah. Ya, sekarang kita hidup di masa yang sangat menarik. Dan ini adalah sebuah proses. Pertama kita mempelajari bahwa Tuhan dan Allah merupakan gelar. Benar. Dan kemudian kita mempelajari siapa nama yang sebenarnya dari Sang Pencipta. Dan sekarang kita tahu bahwa nama itu sendiri adalah nama yang paling berkuasa di alam semesta. Saya akhirnya mengerti maksud dari semua ayat-ayat yang memberitahu kita untuk berseru memanggil nama Tuhan. Kita sungguh-sungguh harus berseru memanggil nama Yahwa. Mario, Anda masih memegang Alkitab Anda, ya kan? Jadi tolong buka kitab Zefanya pasal 3 ayat 9. Oke. Ini adalah sebuah nubuatan yang menarik yang akan digenapi melalui pemulihan pengetahuan akan nama Yahwa. Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Yahwa, beribadah kepada namanya dengan bahu-membahu. Faktanya bahwa pengetahuan mengenai janji yang tersembunyi di dalam nama pribadi Bapa harus membuat kita bersemangat menghadapi hari-hari ke depan. Hal itu memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada hal yang tidak akan Bapa sediakan ketika itu menyangkut kebaikan fisik, mental, emosi, dan terutama kebaikan rohani kita. Di dalam kitab Yesaya pasal 55, dia menyingkapkan bahwa firman-Nya sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya.
Di dalam kitab Keluaran pasal 3, dia memberitahu kita nama pribadinya, yang jika digabungkan dengan kebutuhan kita akan menjadi sebuah janji yang akan tergenapi dengan sendirinya. Iya, itu adalah konsep yang indah dan penuh kuasa. Saya tidak pernah bosan mendengarnya. Nah, setiap hari kita mengakhiri program kita dengan seruan untuk mengenal Bapa secara pribadi. Kita berbicara tentang sangkakala-sangkakala. Kita berbicara tentang apa yang menanti orang-orang percaya ketika pemerintahan-pemerintahan di dunia bersatu untuk menegakkan tanda binatang itu. Dan alasan kami melakukan ini adalah karena kita sudah sangat dekat dengan masa itu. Peristiwa-peristiwa itu sudah sangat dekat dan itu akan menjadi sesuatu yang lebih buruk dari apapun yang bisa kita bayangkan. Tekanan yang akan ditanggung oleh orang-orang yang percaya yang akan datang dari masyarakat dan pemerintah, dari teman-teman dan orang-orang yang dikasihi, dari anak-anak kita atau orang tua kita, dan bahkan dari pasangan kita yang tidak beriman akan membawa kita ke dalam situasi yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Dan hal tersebut membutuhkan keyakinan di dalam Aku yang besar, di dalam kasih-Nya dan di dalam kuasa-Nya untuk menyelamatkan kita. Betul, itu membutuhkan iman di dalam firman-Nya, dan cara terbaik untuk mendapatkan iman tersebut adalah dengan mulai menjadikan itu sebagai rutinitas harian kita dari saat ini. Pada hari ini, untuk mempercayai Dia berdasarkan firman-Nya dan untuk mempercayai kuasa tak terbatas yang ada di dalam firman-Nya. Kita semua perlu mengenali Yahwa sebagai Aku yang besar untuk diri kita sendiri. Ya. Ketika Yahmake, Aku yang menaklukkan, memerintahkan peniupan sangkakala-sangkakala di bumi, Anda akan perlu mengetahui bahwa Dia yang menaklukkan musuh-musuhnya adalah juga Yahmisgab. Akulah tempat perlindunganmu. Ketika hukum telah dikeluarkan untuk menegakkan tanda binatang itu, Anda tidak akan lagi dapat menjual atau membeli jika Anda menolak menerima tanda binatang itu. Itu berarti Anda tidak akan bisa membeli makanan, aliran listrik, dan air akan diputuskan. Anda tidak akan dapat memenuhi kebutuhan keluarga Anda atau mendapatkan pemeliharaan kesehatan. Ya, itu akan menjadi sangat serius. Ketika hal itu terjadi, Anda memerlukan keyakinan bahwa Yah-Ohef Mispat, Aku yang menyukai keadilan, melihat dan mengetahui apa yang sedang terjadi dan akan membuatnya indah pada akhirnya. Ya. Ketika tula-tula sedang dicurahkan dan matahari akan menyengat manusia dengan panasnya yang dahsyat, Anda perlu mengetahui bahwa Yatsika, Akulah bayang-bayangmu, akan menjadi pelindung Anda. Alkitab begitu penuh dengan janji-janjinya dan mengetahui bahwa nama Bapa Yahwa itu sendiri adalah janji yang paling kuat dari semuanya. Akan menginspirasi setiap orang dari kita untuk mendekatkan hati dan hidup kita dengannya. Betul, Anda tidak dapat membuat diri Anda siap dengan kekuatan Anda sendiri. Ya, keselamatan bukanlah dengan berpantang pada sesuatu yang sangat ingin Anda lakukan seandainya firman Yahwa tidak melarangnya. Keselamatan karena kekuatan keinginan. Tidak, itu bukan keselamatan. Keselamatan adalah selalu merupakan keselamatan karena iman. Iman pada janji-janji dari Bapa yang mengasihi kita. Iman yang ketika kita berseru memanggil namanya, Dia akan mendengar dan menjawab kita. Dan bahwa apapun yang kita perlukan untuk dapat diselamatkan akan Dia sediakan. Benar, saya ingin menutup program hari ini dengan kutipan dari Patrick Overton, di mana dia berkata, ketika kita melangkah ke ujung dari semua terang yang kita miliki, dan langkah selanjutnya adalah langkah ke dalam kegelapan yang tidak kita ketahui, kita harus percaya bahwa satu dari dua hal ini akan terjadi. Akan ada sebuah pijakan yang kokoh yang akan kita tempati berdiri, atau kita akan diajari terbang. Nah, menurut saya, tempat yang kita tempati berdiri, sama seperti sayap yang akan kita gunakan terbang, akan datang pada kita sebagai sebuah karunia melalui janji yang kuat yang terkandung di dalam nama pribadi Yahwa. Baiklah para pendengar sekalian, bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda.
Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.